Shalom, rekan kaum perempuan yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan memasuki renungan kaum perempuan yang diambil dari renungan setara pada hari ini, hari Jumat tanggal 16 Juli 2021. Pembacaan kita pada saat ini kita ambil dari Keluaran 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari rekan kaum perempuan yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca sekaligus merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita memohon tuntunan Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih-Mu yang senantiasa menyertai hidup dan kehidupan kami pada saat ini. Kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Kami menyadari ya Tuhan, saat ini kami dihadapkan dengan suasana yang begitu mencekam oleh karena pandemi yang terjadi saat ini. Wabah virus corona yang terus masif terjadi ya Tuhan, bahkan menghantui setiap gerak langkah hidup kami, bahkan pikiran kami, sehingga kami kadang-kadang dilemahkan oleh berbagai macam pikiran yang menghantui dan menggayuti diri kami. Mampukan kami ya Tuhan pada saat ini melalui ibadah kaum perempuan untuk bisa diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk melewati berbagai hal yang menakutkan tersebut. Mari Tuhan, oleh firman yang akan kami baca ini Tuhan, kiranya memberikan tuntunan kepada langkah kami, sehingga langkah kami terang Tuhan. Mari Tuhan, hadirlah dalam diri kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman yang kami baca ini semua Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi suluh langkah dan terang dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Kaum perempuan yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membuka Alkitab kita dari Keluaran 23 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, sesuai dengan bacaan yang telah ditetapkan oleh Pokja Sinode Gereja Kristen Pasundan. Keluaran 23 ayat pertama sampai yang ke-9. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau berturut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang-orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah engkau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat badannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Orang asing janganlah kamu tekan,
karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama. Berbahagialah kita semua yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Rekan kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, tadi bersama-sama kita boleh membaca firman Tuhan dari Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Pada pembacaan kita pada hari ini dalam renungan setara, Sinode melalui Pokjennya akan mengangkat suatu tema yang bertemakan tentang menjunjung kebenaran dan keadilan. Keadilan pada era saat ini adalah sesuatu yang benar-benar dicari oleh orang, dikejar oleh orang, diburu oleh orang. Tetapi sayangnya kadang-kadang keadilan itu diperlakukan secara subjektif, bukan secara objektif. Maksudnya adalah keadilan saat ini adalah hanya menyasar kepada pribadinya orang tertentu, tetapi bukan menyasar kepada tujuan atau sasaran daripada keadilan tersebut. Saat ini pun orang banyak yang berupaya untuk mencari keadilan, seperti saya katakan di awal. Bahkan untuk mencari keadilan pun orang rela memberikan sejumlah materi tertentu demi keadilan yang ingin dicapainya. Kalau kita melihat berbagai tayangan yang ada, baik di media informasi televisi ataupun dari gadget atau media sosial yang kita miliki, saat ini banyak kasus-kasus tertentu di mana orang benar-benar mencari keadilan itu dengan cara-cara yang sepertinya tidak diperkenan oleh Tuhan. Ada, kalau kita lihat, suami menggugat istri atau anak menggugat orang tuanya. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi di negara kita, bahkan mungkin di dunia, kalau sampai ada keadilan yang seperti ini? Seorang suami menggugat istrinya, bahkan anak menggugat orang tuanya, dan hal itu pun dibenarkan oleh lawyer atau pengacara yang ada dengan cara menggugat atau melegalkan sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal. Nah, itulah yang saya maksud dengan sifat yang subjektif tadi. Jadi bukan secara objektivitasnya yang ditekankan dalam mencari keadilan, tetapi subjektifnya. Karena dengan mencari atau menekankan pada imbangan atau nilai tertentu, penegak keadilan pun kadang-kadang saat ini berupaya untuk mengupayakan sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Pembenaran terjadi di sini. Bukan kebenaran yang terjadi, tapi adalah pembenaran. Pembenaran dalam artian yang tidak benar menjadi benar, yang tidak benar menjadi benar, atau yang benar menjadi tidak benar. Nah, seperti itulah realita daripada keadilan atau hukum yang saat ini terjadi di negara kita. Rekan kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengetahui bahwasanya pada tanggal 17 Juli itu adalah ditetapkan sebagai hari keadilan saat disahkannya Statuta Roma oleh Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional itu di bawah naungan PBB berhasil mengesahkan Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998. Tentunya hal ini menghasilkan satu langkah positif untuk penegakan hak asasi manusia atau HAM. Mahkamah ini berwenang untuk mengadili tindak kejahatan manusia dan memutus rantai kekebalan
hukum atau immunity. Nah, ada 4 pelanggaran serius tentunya di berbagai negara, mungkin negara kita juga terjadi, yang saat ini terjadi. Pertama adalah genosida. Kita mengetahui bahwasanya genosida adalah suatu tindakan pemusnahan terhadap suku atau ras tertentu, baik seluruhnya atau sebagian. Kalau kita membaca buku sejarah di waktu yang lalu, pada saat bertahtanya Hitler dengan Nazinya, di sana terjadi namanya pembantaian suku atau ras tertentu. Itulah yang dinamakan dengan genosida. Yang kedua adalah crime against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga adalah war crimes atau kejahatan perang. Yang keempat, aggression atau kejahatan agresi. Nah, inilah adalah bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh dunia saat ini, dan tentunya hal inilah yang ditentang oleh Mahkamah Pidana Internasional. Dan perlu rekan kaum perempuan ketahui bahwa Mahkamah Pidana Internasional itu mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penentuan persidangan setelah kejahatan-kejahatan itu diketahui sebab musabab dan asal muasalnya. Rekan kaum perempuan yang kasih Tuhan, tadi boleh bersama-sama kita membaca tentang peraturan tentang hak-hak manusia yang kita dapat dari Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang 9. Tentunya sebelumnya dalam Keluaran 20 pun kita sudah membaca sebelumnya ayat pertama sampai dengan ayat 17. Allah memberikan 10 perintah Tuhan kepada Musa. Ayat yang kita baca ini adalah merupakan penjabaran atau turunan dari 10 perintah Allah tersebut yang disampaikan kepada bangsa Israel, yang tentunya harus dijalankan oleh bangsa Israel tersebut. Dan peraturan yang diturunkan ini di ayat 23 ini mengandung 2 dimensi yang mengatur hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia atau sesamanya. Salah satu di antaranya adalah yang terdapat dalam Keluaran 23 ayat 1-9 yang baru saja kita baca. Pada ayat ini Allah akan menekankan mengenai hal bahwasanya sebagai manusia kita tidak boleh berbohong atau menyebarkan kabar bohong. Kalau kita baca dari Keluaran 23 ayat 1-3. Kenapa Allah menekankan bahwa kita tidak boleh berbohong? Pada saat hal ini diturunkan oleh bangsa Israel, Allah menghendaki agar bangsa Israel itu tetap hidup dalam kejujuran. Bangsa Israel tetap hidup dalam kesucian. Yang kedua adalah tidak menjadi saksi dusta dan tidak melindungi orang yang bersalah dengan cara bersaksi palsu, dan tidak boleh membenarkan seseorang karena rasa iba. Kita boleh lihat pada ayatnya yang ketiga. Nah, hal inilah yang ditekankan oleh Allah sendiri mengenai penjabaran daripada hukum-hukum Allah yang disampaikan yang terdapat dalam Keluaran 23 ayat 1 sampai yang ketiga. Peraturan yang kedua adalah peraturan tentang menolong musuh, yaitu kita baca dalam ayatnya yang 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Perbuatan baik memang harus dilakukan kepada siapapun, bukan hanya kepada orang yang dekat dengan kita, sepaham dengan kita, tidak bermusuhan dengan kita, tetapi kepada orang-orang yang mungkin saat ini menjadi musuh kita. Perbuatan baik seyogyanya harus dilakukan kepada siapapun, tanpa dilandasi oleh rasa benci, permusuhan, atau kesenangan pribadi. Ini yang dinamakan keadilan dalam bertindak. Rekan perempuan yang kasih Tuhan, hal ini pastilah sangat sulit dan memerlukan kerendahan hatian. Kita menyadari bahwasanya mengampuni, menolong musuh adalah sesuatu yang tentunya berat sekali kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangankan rekan-rekan kaum perempuan, saya pun sampai saat ini kadang-kadang masih belum melakukan hal itu dengan baik. Tetapi dalam pembacaan firman Tuhan kali ini dalam Keluaran 23 di ayatnya yang
keempat sampai dengan ayat yang ke-8 bahwasanya ditekankan bagaimana kita harus tetap mengasihi musuh-musuh kita, bahkan menolongnya. Menolong dalam artian kita tidak memandang bulu bagaimana kita bisa menyikapi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Memang sangat berat kita lakukan, tetapi hal itulah realita dalam kehidupan kita. Contohnya, musuh kita berada pada posisi di sebelah rumah kita atau tetangga kita. Tentunya, apakah kalau dia dalam kesusahan, kita pun akan membiarkan dia? Tentunya tidak. Tentunya kita akan tergerak untuk menolongnya. Nah, itulah sesuatu yang kadang-kadang menjadi dilema dalam kehidupan kita. Menjadi sesuatu yang kadang-kadang membuat kita menjadi berat untuk melakukan hal tersebut. Tetapi itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Dan jika hal itu bisa kita lakukan adalah merupakan suatu langkah positif di mana kita bisa melakukan firman Tuhan itu dengan benar. Pengajaran yang dilakukan oleh kita saat ini adalah sesuatu yang benar-benar kadang-kadang menusuk diri kita, membuat kita harus menyadari bahwasanya kita hidup harus sesuai dengan apa yang menjadi peraturan-peraturan yang telah Allah tetapkan dalam firman yang kita baca pada saat ini. Kaum perempuan yang setuhan, peraturan yang Allah sampaikan berikutnya adalah bagaimana kita bertindak dengan benar. Kita baca dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Adapun sikap yang bisa kita lakukan adalah tidak mengambil hak orang miskin karena mereka adalah pribadi yang harus dibela. Kita mengetahui bagaimana bahwasanya orang-orang miskin saat ini masih banyak terdapat di negara kita. Orang-orang miskin adalah merupakan bagian dalam kehidupan kita. Ada pula segala sesuatu yang sifatnya menyimpang dari apa yang dikehendaki Tuhan terhadap orang miskin ini. Contohnya di negara kita acap kali kita mendengar ada yang namanya bantuan sosial atau bansos itu diselewengkan. Harusnya itu menjadi hak orang miskin, tetapi karena kepentingan pribadi atau kepentingan pribadi sesaat, hal itu tidak dilakukan dengan benar. Hak yang harusnya menjadi hak orang miskin tidak terdelivery atau tidak tersampaikan dengan baik. Nah, tentunya hal inilah yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Karena biar bagaimanapun orang miskin itu adalah orang yang merupakan pribadi yang harus kita tolong saat ini. Bukan kita ambil keuntungan atau kita ambil manfaat dari orang miskin tersebut. Rekan kaum perempuan yang kasih Tuhan, pengajaran atau peraturan yang berikut yang Allah ingin sampaikan adalah bagaimana kita selaku manusia menjauhkan diri dari dusta dan suap. Dengan dusta dan suap bisa membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Seperti yang saya sampaikan di awal, saat ini banyak yang namanya terjadi pembenaran-pembenaran dari sesuatu yang salah atau menyalahkan sesuatu dari hal yang benar. Nah, tentunya hal ini tidak dikehendaki oleh Allah dan disampaikan dalam firman-Nya dalam Keluaran 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 ini. Banyak orang saat ini yang terperangkap atau terperosok dalam namanya suap dan menyuap. Adanya penyuap, tentunya ada juga yang disuap. Nah, kita selaku kaum perempuan tentunya belajar dari apa yang Allah tekankan saat ini mengenai peraturan-peraturan yang Tuhan buat untuk tidak mudah menerima suap dari siapapun dan kepada siapapun. Karena dengan menerima suap tentunya kita sangat merugikan orang lain dan juga tentunya sangat merugikan diri kita. Tentunya orang-orang yang menjadi korban dari suap-suap yang kita terima saat ini. Memang yang namanya suap itu kadang-kadang tidak memandang bulu. Orang jatuh terperosok ke dalam suap hanya untuk menggunakan segala sesuatu yang salah. Penegak-penegak keadilan pun, baik hakim, jaksa, dan sebagainya, ataupun pengacara, seperti yang kita lihat dalam
beberapa tayangan persidangan-persidangan di televisi atau di media sosial, banyak yang mereka lakukan yang tidak atau sekaidah dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Fakta-fakta yang benar yang seharusnya bisa dibenarkan dalam persidangan akhirnya bisa mental atau mentah atau bahkan kalah hanya karena yang namanya suap tersebut. Itulah adalah sekilas contoh daripada sesuatu yang terjadi di negara kita ini, bahkan di dunia pada umumnya. Dan dalam perenungan kita saat ini pun Allah menghendaki agar bertindak adil dan benar jangan didasari oleh kepentingan apapun. Istilah hukum saat ini ada yang mempunyai istilah tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sering kita mendengar istilah ini, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Apa maksudnya? Bahwasanya hukum itu hanya berpihak kepada orang-orang tertentu saja yang menentukan hukum tersebut. Tetapi orang-orang tertentu yang menjadi korban daripada ketidakadilan akan menerima sesuatu yang mungkin membuat dia merasa dirugikan. Hukum semakin tajam ke atas karena hukum hanya mengarah kepada orang-orang tertentu. Rekan kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, bertindak adil dan benar jangan didasari oleh kepentingan apapun. Kalau saat ini kita pernah mendengar ada istilah hukum akan tajam ke bawah, tetapi hukum itu akan tumpul ke atas. Hukum hanya berpihak kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi, pejabat-pejabat tinggi, atau orang-orang yang mempunyai kompetensi tertentu sehingga hukum itu berpihak kepada mereka. Hukum tidak menjadi sesuatu yang bisa memberikan keadilan dalam kehidupan di negara kita. Nah, itulah saat ini yang sedang diperjuangkan oleh para penegak keadilan negara kita, agar bagaimanapun hukum itu harus menyentuh semua sisi dalam kehidupan kita. Bukan hanya tajam ke atas, tetapi juga tajam ke bawah. Itulah realita yang kadang-kadang kita jumpai di negara kita, bahwasanya hukum sering dipermainkan atau disalahgunakan oleh penegak hukum yang seharusnya membela hukum dengan benar. Kaum perempuan yang Tuhan, lalu apa yang bisa dimaknai dari pembacaan yang tadi kita baca bersama-sama dan kita renungkan? Tentunya kalau kita mengetahui bahwasanya di zaman digitalisasi saat ini berbagai informasi cepat tersebar dengan mudah melalui adanya gadget. Berita bohong atau hoax tentunya harus kita sikapi dengan bijak, sehingga itu semua tidak menjadi malapetaka, juga bisa menimbulkan kesalahpahaman di sekitar kita. Banyak sekali sesuatu yang kadang-kadang membutakan kita jika kita sudah memegang yang namanya gadget. Kita membuat gadget dengan situs tertentu dan tidak bisa memilah mana yang namanya hoax dan mana yang namanya realita. Itulah yang kadang-kadang membuat kita selaku kaum perempuan tergelincir atau terjatuh untuk hidup dalam kebohongan. Kebohongan untuk menyebarkan berita-berita palsu, kebohongan untuk menyebarkan fitnah dan sebagainya yang tentunya akan sangat merugikan orang banyak. Dan dalam lingkungan keluarga pun relevansi yang bisa kita ambil adalah kita bersikap adil untuk tidak membeda-bedakan mana anak laki-laki dan mana anak perempuan. Kita juga saat ini bersikap adil untuk bisa menjunjung kebenaran dan keselarasan atau mengupayakan untuk memperjuangkan gender-gender mereka, mendidik mereka dengan adil dan benar. Kalau kita ketahui bahwasanya ada perbedaan-bedaan antara anak perempuan dengan anak laki-laki, tentunya itu semua adalah sesuatu yang dianggap kurang bijaksana atau tidak adil dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama untuk bisa menjunjung kebenaran dan menjunjung keadilan, sehingga apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam perenungan kita pada saat ini benar-benar bisa kita maknai dan baik. Kebenaran dan keadilan itu harus dilakukan dengan dasar kasih kepada sesama dan kepada Tuhan. Jika hal
ini atau dua hal ini dilakukan, tentunya akan memberikan nilai-nilai yang baru kepada kita selaku orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Rekan kaum perempuan yang Tuhan, baiklah pada kebaktian kita pada saat ini, kita akan berdoa melalui doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang boleh menuntun kami sampai pada akhir ibadah saat ini. Saat ini kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengar, boleh kami baca dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menjadi kaum perempuan yang adil dan membela kebenaran dalam kehidupan kami. Jadilah kami serikandi-serikandi ya Tuhan yang senantiasa melakukan kebenaran, keadilan di tengah lingkungan kami, gereja kami Tuhan, bahkan masyarakat kami. Tuntun kami ya Tuhan untuk bisa kami berupaya dengan baik Tuhan, untuk melakukan apa yang kehendak Tuhan melalui sapaan firman Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi apa yang menjadi rencana-rencana kami selaku kaum perempuan Tuhan, dengan program-program yang kami miliki. Tentunya di masa pandemi ini Tuhan, tidaklah mudah untuk kami melakukan ibadah-ibadah seperti layaknya suasana normal. Tapi biarlah Tuhan, ibadah online pada saat ini Tuhan tidak mengurangi khusyuk kami, hikmat kami Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kaum perempuan Tuhan melalui program-program yang sudah dicanangkan itu pun bisa terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati semua pengurus komisi yang ada, baik ketua, sekretaris bendahara maupun anggota, agar mereka pun bisa Tuhan kompak dan padu Tuhan untuk bisa meneruskan apa yang rencana program-program kaum perempuan ke depannya. Bapa di sorga, pada saat ini pun kami berdoa Tuhan gereja Kristen Pasundan Jemaat Sadang secara khusus Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dan jalani. Kami berdoa di tengah pandemi saat ini, kami pun masih beribadah secara online Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, walaupun kami akan beribadah secara online seperti gereja-gereja yang lain, nama Tuhan pun semakin dipermuliakan. Tuhan memberkati pendeta kami, pendeta Adiswana, dengan segala tugas tanggung jawabnya. Biarlah Tuhan, beliau menjadi gembala atas kami. Tuhan berikan dia kesehatan, kekuatan. Tuhan memberkati juga kehidupan istri, anak-anaknya Tuhan, agar mereka pun hidup dalam keadaan sehat dan damai Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini pun kami berdoa Tuhan buat saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah fisik, dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Ibu Seli Situmorang, untuk Bapak Jeffrey Edward Likumahua, Ibu Endah Mustamu, Bapak Adri Benatengker, anak Febriani Putri Pratama Torin, anak Rizky Mual Hongluan Sianturi, Ibu Andriani Unaru Maupula, Ibu Jane Estina Noya Sayatapi, Saudara Bagus Octavio Kurniawan, dan untuk Ibu Regina Luana Pesi. Biarlah Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan kesembuhan bagi mereka. Biarlah melalui upaya medis yang mereka lakukan, juga melalui pendampingan keluarga, biarlah itu semua bisa memberikan jalan kesembuhan buat mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka bisa hidup normal seperti kala melalui kesembuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami pun saat ini berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami dengan segala daya dan upaya pemerintah Tuhan untuk menanggulangi penyebaran virus corona yang masif terjadi. Biarlah Tuhan dengan bijak pemerintah memberikan jalan terbaik, dan juga dengan bijak pula kami selaku masyarakat melakukan apa yang dilakukan oleh pemerintah Tuhan. Segala apa yang dilakukan pemerintah adalah punya untuk kebaikan kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan penyebaran virus corona Tuhan bisa segera berakhir Tuhan. Bapa di sorga, kalau sebentar kami pun akan hidup dalam keseharian kami. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan rasa keadilan dan kebenaran dalam kami selaku kaum perempuan Tuhan. Tuhan pun yang akan memotivasi kami sehingga kami senantiasa bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, syafaat kami Tuhan jauh daripada sempurna. Itu sempurnakan Tuhan doa kami ini dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, melalui kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar, membaca, dan menemukan sebagian daripada firman Tuhan. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita untuk bisa terus menjadi saksi-saksi firman yang hidup, untuk menjadi pewarta-pewarta firman yang senantiasa mewartakan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kita. Kini terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus oleh peran Roh Kudus akan menyertai kita selaku kaum perempuan pada saat ini hingga kekal selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan.